Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dengan NIM 206151086 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Massaid Surakarta. Kali ini saya akan mereview buku Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah, karya Rahma Pusharjanti. So, langsung aja ya. Buku yang berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah merupakan karya dari Rahma Pusharjanti yang diterbitkan oleh Psikologi Corner pada Februari tahun 2020. Buku ini memiliki ketebalan 248 halaman yang terbagi menjadi 4 bab, dan di setiap bab memiliki hal-hal yang dapat kita pelajari. Buku ini dijual dengan harga yang terjangkau. Kita hanya perlu mengeluarkan uang sekitar Rp50.000. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca membangun semangat dalam diri, mengajarkan kita bagaimana suatu kebiasaan dapat terbentuk, bagaimana cara kita menghilangkan kebiasaan buruk, bahkan cara menghadapi orang yang sedang dalam proses berubah untuk hidup yang lebih rapi di masa depan nanti. Buku ini berisi daftar-daftar kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Juga dampak dari kebiasaan buruk tersebut, baik yang disadari maupun yang tidak. Contohnya, sulit bangun pagi, menunda pekerjaan, berbohong, ingkar janji, suka pamer dan arogan, berprasangka, kurang membaca, dan masih banyak lagi. Kebiasaan buruk tersebut dirangkai menjadi cerita-cerita pendek yang sangat seru untuk dibaca. Selanjutnya, pembaca diajak untuk mulai melakukan perubahan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Banyak cara atau tips yang dijelaskan dalam buku ini. Salah satunya, membuat daftar kebiasaan buruk. Mungkin karena ada beberapa kebiasaan buruk yang ingin dirubah lebih dari satu, tentunya akan lebih baik kalau kita membuat suatu daftar. Prioritaskan kebiasaan buruk mana yang paling merugikan atau bahkan sampai merugikan orang lain. Selanjutnya, pembaca diajak untuk menetapkan target dan beberapa misi. Target dan misi dimaksudkan seperti menentukan tahapan atau level. Dari level yang awal, yang mudah dilakukan, lalu lama-kelamaan semakin sulit seiring bertambahnya level. Contohnya, jika pembaca ingin mengubah kebiasaan suka menunda atau sampai mepet deadline, maka sebaiknya pembaca menetapkan misi untuk mulai mencicil pekerjaan dari hari pertama tugas tersebut diberikan. Masih banyak tips-tips yang disajikan dalam buku ini, dan tentunya menarik untuk dibaca dan dipraktekkan. Contohnya, persiapan mental, persiapan lingkungan, mencari support, membuat catatan harian, evaluasi, dan self-talk. Semuanya disajikan dalam urutan yang baik, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti tips-tips tersebut. Tidak hanya cara untuk berubah, bahkan buku ini juga mengajarkan bagaimana menghadapi relapse atau kambuh. Ketika proses berubah, sewaktu-waktu kita dapat kambuh, terutama jika kita tidak siap dan tidak memiliki keteguhan hati yang cukup. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah take a small break. Beristirahatlah untuk memberikan waktu kepada tubuh dan pikiranmu untuk tidak bekerja sementara atau mengisi daya. Terakhir, buku ini berisi bagaimana cara kita menghadapi orang yang sedang berubah. Contohnya, bersikap netral. Ingatlah bahwa sejelek-sejeleknya kebiasaan orang lain, bisa jadi dia menyembunyikan pikiran atau perasaannya akan sesuatu. Bisa saja dia memiliki trauma tertentu di masa lalu, sehingga tidak ada keraguan sama sekali untuk menjalankan kebiasaan buruknya. Atau mungkin dia menggunakan kebiasaan buruknya sebagai tameng dan topeng, sebagai sesuatu bentuk pertahanan.
Ada banyak faktor mengapa seseorang memiliki kebiasaan buruk. Dan ketika seseorang akhirnya berkeinginan untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, maka kita patut mengapresiasinya dengan cara membantunya. Setelah melewati semua proses di atas, buku ini mengharapkan pembaca untuk menjadi versi baru dari diri kita dan dapat menularkan kebiasaan baik kita pada orang lain di sekitarmu yang masih terjebak dalam kebiasaan buruk. Kita dapat menjadi pendamping mereka karena kita tahu dan paham akan kesulitan dalam mengubah kebiasaan buruk. Kita juga dapat memberikan wejangan-wejangan yang lebih relatable atau membantu menentukan misi atau target kepada orang yang akan kita dampingi dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya. Sehingga orang yang kita dampingi juga merasa nyaman dan mendapatkan support yang membantu. Buku ini memiliki kelebihan yaitu mudah dipahami karena berisi kasus-kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika membaca buku ini, kamu akan diajak memahami suatu kebiasaan buruk dari sudut pandang yang berbeda. Kesimpulannya, ketika kita ingin berubah, semuanya selalu dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita mau dan niat, proses yang akan kita jalani akan lebih mudah. Kita sama-sama tahu bahwa sesuatu yang dipaksakan akan berbuah tidak baik. Kita dapat mengusahakan perubahan tersebut dengan membuat misi atau target yang dapat kita capai dengan hati yang ringan. Tapi berjuang sendiri tentu akan membuat semuanya terasa berat. Sehingga kita harus mencari seorang teman yang dapat mendukung langkah kita menuju perubahan yang lebih baik. Dengan adanya dukungan moral dari orang terdekat, perjalanan kita menuju perubahan tidak akan seberat jika kita berjuang sendiri. Saya memberikan nilai 95 untuk buku ini karena baca buku ini saat engkau lelah sangat direkomendasikan untuk orang-orang yang terjebak dalam kebiasaan buruk dan tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar. Karena buku ini telah merangkum semua yang dibutuhkan, mulai dari penyebab kita terjebak, mengapa kita harus keluar, bagaimana cara kita keluar, serta bagaimana cara menghadapi orang yang sedang dalam proses berubah. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.